Teman-teman semua, dalam sejarah Islam terjadi banyak peperangan antara saudaranya sendiri. Ini sangat suatu kontradiksi bagi saya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh sesama Muslim, tapi umatnya saling membunuh. Padahal masalah sepele, hanya berbeda pendapat, kan begitu? Bukankah Abdurrahman bin Auf mengangkat senjata untuk melawan Utsman? Bukankah ada peperangan antara mertua dan menantu, Siti Aisyah dan Sayyidina Ali? Subhanallah. Kemudian juga teman-teman semua, ya, masalah perbedaan pendapat ini sampai saat ini dijadikan suatu polemik di umat Islam. Jika ada yang berbeda dikatakan sesat, menyimpang, menodaikan agama. Dan itulah yang dialami oleh Syekh Panji Gumilang. Padahal perbedaan pendapat yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang, ya, itu berasal dari Al-Quranul Karim. Ada dasar hukumnya. Tidak serta-merta hanya mengikuti hawa nafsu akalnya saja dia berkata demikian. Tapi tetap dikriminalisasi. Nah, teman-teman semua, perbedaan pendapat ini dikatakan sebagai penyimpangan, dikatakan sebagai penodaan agama, bukan karena nggak punya dasar hukum. Bukan, ada dasar hukumnya. Hanya karena saja apa yang disampaikan itu berbeda dengan yang dipahami oleh mereka, yang disampaikan dari ulama mereka. Artinya apa? Umat Islam saat ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar hukum utama, tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, tapi menjadikan perkataan ulama sebagai rujukan belaka. Saya tidak memasalahkan hal ini, tidak. Tetapi mohon maaf, jangan Anda mengatakan orang yang berbeda pendapat, ya, Anda katakan dengan lantang itu sesat, kafir, murtad. Apalagi yang dilakukan oleh sekelompok ulama di majelis itu, kan? Subhanallah. Dan mohon maaf, seharusnya fenomena Syekh Panji Gumilang ini menjadikan umat Islam kembali sadar, kembali mau membuka cakrawalanya kembali. Karena jujur, saya ketika melihat kasus Syekh Panji Gumilang, saya membaca kembali kitab-kitab. Dan memang ada itu semua dasar hukumnya. Oleh karena itu mohon maaf, gak bisa dikatakan sebagai penodaan dan penyimpangan agama. Tapi mau bagaimana? Inilah umat Islam. Realitanya yang ada bahwa umat kita semakin terbelakang, menolak kemajuan dan peradaban. Dikatakan bahwa sudahlah, ini sudah dibahas oleh ulama kita. Ulama kita ini sudah dimaksumkan oleh Tuhan, padahal gak pernah ada dasar hukumnya itu. Dan mereka ini pasti benar. Padahal ulama mazhab tidak berkata seperti itu. Kenapa ini terjadi? Ya karena satu, piciknya umat Islam, ya, picik hatinya, merasa dirinya rendah, tidak berani mencari hakikat Islam saat ini. Itu bukan saya mengatakan, Hamkah? Gitu loh teman-teman semua. Subhanallah. Dan mohon maaf teman-teman semua, di masa mujtahid mutlak, tepatnya pada masa Imam Mazhab ini, ya, juga terjadi peperangan, pembunuhan kepada ulama yang berbeda pendapat, kan begitu. Tetapi kalau Anda mencari referensi yang ada hanya apa? Soal kejahatan Mu'tazilah kepada Imam Hanabilah dan juga kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa itu yang diangkat? Ya karena saat ini berkuasa kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di Indonesia. Tapi kalau mau jujur, tidak hanya Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah pun demikian melakukan juga. Kan begitu. Loh, kenapa saya bilang begitu? Karena di Ahlus Sunnah wal Jamaah terlalu banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat dikucilkan oleh orang-orang. Tidak dianggap sebagai ulama. Sufyan As-Tsauri dari kelompok Imam Hanafi, kemana dia buku-bukunya? Nggak ada. Karya-karyanya nggak ada.
dikatakan sebagai pendapat yang gharib, asing. Kemana? Kok yang ada hanya kitab yang lain? Padahal Sufyan Ats-Tsauri pandangannya subhanallah. Kemudian juga dalam mazhab Imam Syafi'i, ada Al-Imam Muzani. Kemana pendapatnya? Kok nggak ada? Dikatakan sebagai gharib. Ya Allah. Ada juga Imam At-Tabari. Pendapatnya tidak digunakan. Dikatakan sebagai gharib. Subhanallah. Selain daripada dikatakan sebagai gharib, mohon maaf, beliau juga dikucilkan kok. Walaupun dalam karangan-karangan kitab-kitab, ya, ulama-ulama yang satu mazhab pun tidak menyebutkan adanya, dikucilkan. Tetapi suatu pernyataan yang mengatakan bahwa pendapat ini adalah gharib, itu sudah daripada mengucilkan ulama itu sendiri. Begitu yang mau kita ajarkan. Mau sampai kapan begitu? Karena Islam itu pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita dalam mencari hakikat, terutama dalam keagamaan. Hakikat hidup kita cari itu. Dan sungguh ironi ketika saya membuat beberapa konten membela Syekh Panji Gumilang, masih ada saja kelompok Islam konservatif yang bagi saya jahil murakkab, ya, jahil murakkab mereka itu. Dia menyatakan, oh, pokoknya kalau udah menyimpang, ya menyimpang. Gila ini. Subhanallah. Padahal kalau dia mau membuka hatinya sedikit, bersihkan hatinya, dia akan tahu mana kebenaran dan tidak. Kan dia mengatakan menyimpang hanya dari pendapat mayoritas. Padahal mayoritas itu belum tentu benar. Jika kita mengatakan pendapat mayoritas benar, maka kita harusnya sepakat dengan Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah bahwa menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Itu mayoritas ulama mengatakan demikian. Kecuali dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mau berpendapat kebenaran dari mayoritas. Tetapi mohon maaf, mayoritas yang dimaksud oleh mereka adalah kelompok yang berhasil menguasai pemerintahan. Itulah mayoritas. Sehingga nggak heran karena perbedaan fikih bunuh-bunuhan tuh banyak. Gara-gara masalah fikih umat jadi terbelakang itu banyak. Umat jadi nggak mau mendalami isi Al-Quran. Dikatakan, oh saya nggak pantas. Saya bukan ulama. Saya ikut aja pendapat mereka yang terdahulu. Padahal mohon maaf, tafsir-tafsirannya terlalu banyak intrik kepentingan politik. Menghinakan beberapa kelompok agama lain. Karena kecemburuan, karena dendam. Itu yang kita ikuti. Oleh karena itu, Syekh Panji Gumilang dengan keberaniannya mencoba kembali membuka tabir kejumudan umat Islam saat ini. Tapi kok dibeginikan? Subhanallah. Inilah teman-teman yang terjadi saat ini. Ya. Ketika ada sekelompok orang yang berbeda, padahal itu ada dasar hukumnya, dikatakan sebagai penyimpangan dan penodaan agama. Padahal apa yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang adalah kembali kepada Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini kalah dengan pendapat ulama yang lain, jangan. Ya. Yang harus kita pegang teguh itu adalah Al-Quran, bukan omongan ulama, bukan pendapat ulama. Begitu loh. Kalau kita memegang pendapat ulama dengan kuat, Al-Quran kita tinggalkan karena menganggap diri kita rendah, diri kita hina, tidak pantas mencari hikmah dalam Al-Quran. Apa bedanya kita dengan orang Yahudi dan Nasrani? Quran surah At-Taubah ayat 31 sudah jelas teman-teman semua. Ketika para Yahudi Nasrani menuhankan, ya, menuhankan rohib dan juga pendetanya. Yang diartikan menuhankan bukan berarti dia mengibadahi pendeta dan rohibnya, bukan. Tapi menjadikan pendapat pendeta, pendapat rohib lebih suci daripada kitab suci itu sendiri. Maka nggak heran jika ada pertempuran dan sebagainya. Karena perbedaan pendapat. Karena kejumudan umat Islam
kerendahan diri dari mereka, ya, merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina, tidak berani menggali isi Al-Quran, ketika ada orang yang berani dicap sesat. Subhanallah. Atas untuk apa juga fungsinya majelis ulama itu? Jika yang diajarkan hanya kitab terdahulu, nggak ada pembaharuan sama sekali. Begitu. Mohon maaf jika yang dikatakan umat terdahulu paling baik, ya, dia mengerti masalah hukum secara mutlak. Lalu untuk apa Tuhan ciptakan kehidupan sampai saat ini 2024 itu untuk apa? Sia-sia Tuhan menciptakan itu. Sia-sialah karena kalian menyatakan bahwa ikuti ulama terdahulu, mereka sudah sangat baik, sudah sangat benar. Masalah dunia ini hanya kembali ke belakang sebagaimana sejarah, kan begitu. Lalu untuk apa Tuhan ciptakan kehidupan saat ini? Mikirlah kalian itu. Padahal jelas, andaikan kalian mikir pakai akal, ya, tentulah kalian menjadi orang yang beragama. Begitu. Hanya saja kadang-kadang orang-orang ini menyatakan bahwa Islam ini adalah agama dalil, bukan dalih. Ya, kayak Ustadz mantan aktivis daripada Hizbut Tahrir itu kan. Islamnya agama dalil, bukan dalih. Padahal kalau nggak ketemu dalil juga pakai dalih, pakai akal-akalan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi teman-teman semua, itulah sejarah kelam umat Islam, ya. Karena apa? Perbedaan pendapat. Jika teman-teman mau referensinya, silahkan buka di Islam Revolusi Ideologi, karangan Hamka, dan juga Faruk Fuad, Kebenaran yang Hilang. Ya, itu sangat bagus untuk dibaca. Bahwa, mohon maaf, Islam yang ada saat ini, ya, umat Islamnya terutama, jauh daripada Ethiopia yang diangan-angankan oleh Nabi tentang Islam itu sendiri. Sangat jauh. Islam yang diinginkan oleh Nabi adalah Islam yang menghargai setiap perbedaan pendapat. Tapi saat ini apa? Mohon maaf, gak ada penghargaan kepada perbedaan pendapat. Adanya dihukum. Islam yang dicita-citakan oleh Nabi adalah Islam yang meninggikan hak-hak sama rata. Duduk sama rendah, berdiri sama tegak. Tapi mohon maaf, saat ini ada apa? Nggak ada itu seperti itu. Masih ada kelompok yang merasa superior. Apalagi dengan kelompok-kelompok ulama. Mengaku dia sebagai warasatul anbiya. Lalu berhak menghukumi orang sebagai sesat dan sebagainya. Kan begitu. Ini yang suatu ironi teman-teman semua. Allah ya karim. Semoga daripada permasalahan ini Tuhan memberikan pencerahan untuk teman-teman kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.